Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada di hari ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas hari ini, hari baru, hari berkat-Mu. Kami mau melandasi dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang sudah mengilhami firman Tuhan, kiranya memberi kami iluminasi, agar kami mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Roma 1 ayat 14 sampai 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah kita orang berhutang. Pernah diceritakan seorang pengusaha kaya sukses datang menyambangi rumah dari keluarga yang miskin di desa itu dan memberikan keluarga itu uang yang cukup besar untuk keluarga itu bisa kembali membuka usahanya yang sudah lama ditutup, ya, yang sudah lama sungguh-sungguh tidak lagi ada. Dan akhirnya keluarga itu kembali membuka usaha itu adalah rumah makan atau warteg. Nah, saudara, pertanyaannya apa yang menyebabkan pengusaha kaya dan sukses ini memberikan uang dan membantu usaha keluarga miskin tersebut? Jawabannya adalah karena rasa berhutang. Rupanya dahulu, berpuluh-puluh tahun lalu sebelum seorang pengusaha ini sukses dan kaya, dia adalah seorang anak kecil yang miskin hidupnya, yang dulu tinggal di desa tersebut, yang sering datang ke warung makan ini dari si keluarga yang dibantunya itu. Ya, karena diberi makan gratis oleh si pemilik warung makan tersebut. Dan itu berlangsung cukup lama sampai tiba dia pindah ke Jakarta, pindah ke suatu kota yang besar, dan pada akhirnya dia bisa bekerja di kota itu, ya. Dan singkat cerita, si anak desa yang tadi yang miskin itu akhirnya menjadi seorang pengusaha kaya dan sukses. Dan ketika ia mendengar bahwa si pemilik warung makan tidak lagi berjualan karena kesulitan keuangan dan miskin, maka tergeraklah hatinya untuk membalas atau untuk menolong kebaikan mereka. Itulah ceritanya. Nah, saudara, pertanyaannya, hal apa yang mendorong si pemuda kaya dan sukses ini membantu keluarga miskin tersebut? Ya, jawabannya adalah karena rasa berhutang. Nah, sekarang bagaimana kita dengan Tuhan? Bahwa bukankah segala yang ada pada kita berasal dari Tuhan dan oleh karena Tuhan? Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11:36. Nah, hidup kita, waktu kita, kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, bakat-bakat, talenta, rejeki, dan segala sesuatu yang ada pada kita sesungguhnya berasal dari Tuhan. Ya, itu yang harus kita akui. Maka selayaknya lah kita mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ada lagu liriknya begini. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ya, jadi apakah sudah yang terbaik kita berikan? Nah, Rasul Paulus dalam suratnya Roma 1:14-15 tadi dikatakan, aku berhutang. Bahwa dia belum sempat menginjili beberapa tempat, maka dikatakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bahkan dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Bahkan aku bekerja lebih keras. Bahkan aku rela menjadi apa saja, bahkan hina demi memenangkan sebanyak mungkin orang. Ya. Ilustrasi, ada seorang anak, ya. Dan dia pergi bersama ayahnya ke suatu tempat, itulah restoran, untuk makan di sana. Ya, anaknya itu makan dengan lahap, ya, dan dengan semangat dan dengan sukacita. Singkat cerita, ayah dari anak ini, ya istilahnya dia mencoba saja mengambil sepotong ayam yang ada di hadapan anak itu. Dia hanya cuma mengambil sedikit saja dari daging ayam itu. Tapi apa reaksi anaknya? Si anak itu langsung marah kepada papanya. Dia menepis tangan ayahnya dan berkata, ayah jangan, ini kan punya saya. Jangan ini diambil, jangan diambil, ini kan harus aku makan.
Ya, itulah seorang anak gitu ya. Ayahnya tidak marah, malah senyum-senyum dan ketawa saja. Singkat cerita, ya ini sebuah keanehan yang jelas aneh. Sebab bukankah ayahnya yang membawa dia ke restoran itu? Bukankah juga ayahnya juga yang membelikan ayam itu? Sang ayah tentu berhak untuk mengambil sedikit saja, bahkan mengambil semua pun tidak apa-apa. Namun ini yang terjadi. Ya, anak itu merasa itu milik dia. Saudara, mungkin kita ya tertawa dengan cerita ilustrasi ini. Tetapi sadar atau tidak sadar kita juga sering menjadi seperti anak kecil ini. Ketika Tuhan meminta sedikit saja waktu kita, uang kita, tenaga kita, perasaan kita, dan pikiran kita. Kita malah menepisnya dan berkata, maaf Tuhan, ini kan milik saya, jangan diambil dong. Seperti itulah kerap kita bersikap, padahal sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berhutang. Ya, mari dengan firman Tuhan ini semoga kita tercerahkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Dan kami mau supaya kami sungguh-sungguh dapat menjadi orang yang sadar diri. Dan sungguh memiliki sikap untuk melakukan yang terbaik. Meskipun kami tidak bisa sama untuk membuatnya sebagaimana Tuhan membuatnya bagi hidup kami. Kami mohon bantuan dari Roh Kudus-Mu agar kami sungguh dapat meneruskan kasih-Mu, meneruskan berkat-Mu, meneruskan segala kebaikan kepada orang-orang yang belum mengalaminya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.